Oke, simpan kata jumpa. Jadi Tuhan hanya mengembalikan posisinya. Kamu itu manusia yang hebat, yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kita harus mengembalikan posisi orang-orang ini. Maka itu kalau kita jumpa orang, saudara, jangan ngomong agama. Dengarkan baik-baik, Kristen itu bukan agama. Dan saya mau katakan kepada saudara, satu-satunya hal buatan manusia yang paling kejam, sadis dan jahat itu agama. Saya berani berkata agama itu bukan buatan Tuhan, itu buatan manusia. Dan seorang melihat perang yang tidak pernah berhenti sampai hari ini adalah perang agama. Maka itu agama itu jahat, saudara. Bedakan, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang beragama. Dia mau kita menjadi orang yang bertuhan. Bedakan. Orang yang beragama belum tentu bertuhan. Buktinya perang terus. Makin fanatik orang itu pada satu agama, makin jahat orang itu. Tapi kalau bertuhan itu beda. Kita harus merubah. Indonesia harus merubah kata ini. Kau tidak makin kejam orang-orang Indonesia ini, karena agama itu jahat, karena itu buatan manusia. Kita harus mengerti betul kebenaran. Agama itu satu-satunya hal. Semua bisa berubah dan harus berubah. Kalau semua hal tidak berubah, maka nggak ada orang hidup di dunia ini. Tapi agama adalah satu-satunya hal yang tidak mungkin berubah dan tidak mungkin bisa dirubah. Agama itu mati, dari sejak didirikan sampai kapanpun tidak boleh dirubah sedikit pun. Semua hal. Maka itu Kristen bukan agama. Kristen ini adalah suatu kehidupan. Kehidupan antara siapa dengan siapa. Kehidupan antara pencipta dengan manusia. Dan itu beda. Kehidupan seluruh dunia percaya yang disebut kehidupan itu pasti proses. Disebut proses itu pasti berkembang. Disebut berkembang itu pasti diinovasi. Disebut inovasi pasti dia bergerak terus. Agama itu mandek. Ini beda. Maka itu kalau berkata misi, lalu kita identikan, kita campur adukan dengan agama Kristen, misi itu jadi misi perang, bukan misi kemanusiaan. Maka itu tidak ada agama yang menyebarkan agamanya tanpa perang. Tidak ada itu. Termasuk ketika para misionaris Kristen dan Katolik menuju daerah-daerah penginjilan, mereka pakai sistem agama. Maka itu lihat mengapa orang-orang Afrika sebagian besar, orang-orang India tidak mau percaya Tuhan Yesus. Karena para misionaris dulu itu datang ke mereka, mereka perang dengan orang-orang itu. Dan mereka sakit hati sampai sekarang. Jadi agama itu kejam. Kalau Kristen jadi agama, jadi kejam juga itu orang Kristen. Maka itu ketika misi diagamakan, hakikat atau esensial Kristen itu lenyap, yaitu kasih gila. Tidak ada kasih di dunia kecuali dalam Yesus Tuhan kita. Karena hanya Dia yang berkata, aku adalah kasih. Tidak ada yang lain berkata seperti itu. Jadi saya setuju ketika Gembala sudah memberitahu kepada saya bulan misi. Maka itu dua departemen di gereja ini dilebur. Departemen sosial dan departemen penginjilan menjadi community development. Saya setuju. Dan itu memang Alkitab. Jadi bagaimana kita merubah komunitas kita dengan kasih Kristus itu tadi. Jadi tiap kali saudara ketemu orang, langsung yang ada di hati untuk kuat sekali bekerja. Tuhan, kapan saudaraku ini bisa kembali ke posisi semula ketika kau jadikan dia bahwa dia itu adalah sekamar serupa diri.
Karena kebalikannya cuma satu saja. Apabila seorang manusia itu belum dikembalikan kedudukannya seperti posisi semula waktu dia dijadikan di Kejadian 1:26, maka kedudukan orang itu adalah serupa iblis. Dah itu saja. Kalau tidak serupa Tuhan, ya serupa hantu. Betul, bolak-balik Tuhan, hantu-hantu Tuhan, bolak-balik begitu. Maka setiap hari kita lihat orang, jangan kita beranggap gua ini aset gereja tambah satu orang lagi di gereja. Bukan begitu cara melihat orang. Cara melihat orang dengan cara pandang Tuhan kita. Dia harus dikembalikan pada posisi semula. Nah, di situ kita baru melihat dengan berapa cara yang tentunya berbeda-beda, tergantung bagaimana keadaan orang itu pada saat itu. Saya masih ingat pertama kali saya belajar penginjilan tahun 70-an yang lalu, saudara. Tahun itu sedang gencar-gencarnya 4 hukum rohani dan ilustrasi jembatan. Sekarang sudah hampir tidak dipakai. Itu tahun itu dari kampus Musid kami gencar, kami getol belajar 4 hukum rohani dan ilustrasi jembatan. Ada yang pernah ikut itu? Ya, karena latihannya cuma itu. Dan satu kali kelas kami itu dapat waktu untuk ke rumah sakit. Jadi kelas kami dibagi-bagi, ada yang ke pasar, ada yang ke sekolah, ada yang ke tempat hiburan, ada yang ke macam-macam. Pas selesai kami belajar, kelompok saya lupa berapa orang waktu itu, apa enggak sampai 10 orang dapat giliran ke rumah sakit. Nah, karena modalnya cuma 4 hukum rohani dan ilustrasi jembatan, enggak punya modal lain. Saya sampai ke satu tempat tidur, ada bapak-bapak sudah tua. Ya, karena modal cuma itu, maka saya datang. Saya ngomong begini, saya bawa gambar jembatan itu. Sambil enggak berdaya, bapak itu bilang, "Nak, yang bapak butuhkan bukan jembatan, butuh sembuh." Saya bengong, enggak bisa ngomong. Ya betul juga, orang sakit butuh sembuh dikasih jembatan, ya enggak nyambung. Karena konsepnya salah. Nah, sejak itu saya mulai pikir, lalu bagaimana caranya? Ternyata Injil itu bisa masuk ke semua strata masyarakat, status sosial model apa saja, Injil itu bisa masuk. Injil itu begitu fleksibel. Kalau dia ketemu orang sakit, Injil itu jadi Injil kesembuhan. Kalau dia ketemu orang susah, Injil itu jadi Injil penghiburan. Kalau dia ketemu orang yang putus asa, Injil datang memberi pengharapan dan sebagainya, sudah. Maka itu ketika 2 departemen dilebur, itu betul. Maka kita harus masuk ke mereka seperti apa yang mereka perlukan. Dan kenapa dalam 1 Korintus 9 Paulus menegaskan kepada orang Yunani, aku berlaku seperti orang Yunani. Kepada orang yang berhukum Taurat, aku berlaku sebagai orang yang berhukum Taurat. Kepada orang yang bebas, aku berlaku bebas, dan sebagainya. Kenapa? Setiap kali Paulus mengatakan itu, perhatikan kalimat terakhir, pasti ada kata ini, karena aku ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya orang itu. Dan dia tidak bicara agama Yahudi, agama itu tidak. Dia bisa ada di hidup mereka. Nah, kalau kita belajar soal kimia, maka yang bisa begitu, zat itu cuma satu, namanya garam. Garam itu bisa ada di semua tempat. Hebat sekali. Dan sejak awal Paulus berkata, kamu adalah garam bumi. Dan itu betul. Jadi untuk merubah orang itu tergantung dia bagaimana kondisinya. Ini yang kita perlu ngerti. Bulan Agustus lalu saya ada di daerah Sumatera bagian tengah. Saya harus naik bis dari satu ibu kota provinsi ke satu kampung, 4-5 jam perjalanan bis itu. Dan saya sudah berapa kali ke kampung itu. Duduk sebelah saya seorang anak muda hampir 30-an umurnya. Jelas sekali kalau mukanya itu sangat tertekan. Nah, saya paling gak tahan kalau lihat orang muka seperti itu.
Betul.